Yang penting bekerja itu penting kita niati bekerja, ibadah, insya Allah berkah. Amin. Dan jalan yaitu untuk rezeki insya Allah tidak hanya dari itu aja, bisa dari macam-macam. Iya. Nah, Iya. Bupati juga berhenti, Iya. Sekda berhenti, kepala dinas pun saya akan berhenti. Iya. Saya pun berhenti, manusia hidup pun akan berhenti ketika sakaratul maut dipanggil. Jadi apa kita? Nah, yang penting itu, yang penting silaturahmi, kita tidak ada memandang dari sudut pandang jabatan maupun sudut pandang tahta atau apa enggak apa. Jabatan, tahta, derajat semua itu akan hilang. Nah, itu. Yang penting kita, yang paling penting silaturahmi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Edi Sujatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda Kirana. Ya, baik, terima kasih Bapak ini berkenan hadir di sini di podcast kami, dan tentunya ini kita semua butuh edukasi dari Bapak tentang seperti apa saat ini dalam membangun literasi bersama. Bapak sekarang menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Jepara, yang dulu di Sekda sekarang berpindah ke Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Malah naik ya Pak jabatannya ya. Alhamdulillah. Sekretaris sekarang kepala. Iya, dan kalau kami melihat Bapak enjoy, menikmati, dan kemudian lebih nyaman sepertinya. Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua Bapak rahasianya seperti apa, dan kemudian dalam menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini edukasinya bagaimana untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Jepara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda dan juga semua para pemirsa, sahabat-sahabat kami semua yang kami hormati. Tadi yang sangat menggelidik dan sangat di pertanyaan tadi yang sebenarnya Bapak gimana kelihatan masih segar, dan kelihatannya saya makin banyak fresh malah. Ya, dan saya banyak itu teman-teman yang ketika temu saya itu pasti tanyakan itu seolah curiga. Jadi saya dikira itu sakit atau sarungan terus pakai salon pas itu begitu ya. Kalau ketemu sampai salam itu seolah-olah tuh melihat saya itu, Bapak sehat ya, sehat ya, penting sehat saya bilang gitu ya. Jadi kami perpindahan tugas anggap itu suatu hal yang biasa, dan saya guyonan, alhamdulillah sekarang naik jabatan. Dulu sekretaris, alhamdulillah sekarang kepala. Lah. Aja kita enjoy aja. Iya. Ya, kita pegawai kan siap dipindah saya gitu aja ya. Pokoknya mutasi itu suatu hal yang biasa, dan kita semua kita ambil hikmahnya, ada berkahnya semua. Jadi itu kalau misalkan waktu Sekda kan memang kesibukannya banyak. Sekarang alhamdulillah saya freshnya ambil hikmahnya, kumpul keluarga semakin banyak kan itu. Dan saya di perpustakaan dan kearsipan juga mensyukuri. Di situ ada orang mengatakan, "Kowe kon sinau neh, bukune ben maca ben akeh." Aku ya gitu. Tapi ternyata setelah kita nikmati situ, ternyata situ banyak teman, komunitasnya banyak, dan pentingnya perpustakaan ternyata sumber dari segala sumber. Orang pandai itu pasti lewatnya literasi. Gak ada orang pintar itu karena gak membaca. Nabi pun menjadi pintar karena wahyu pertama kan Iqra. Membaca. Makanya saya ngajak masyarakat Jepara, ayo kita giat membaca apapun insya Allah ada manfaatnya gitu. Makanya kalau kita dikatakan Jepara itu minat bacanya kurang, enggak saya pikir. Orang tadi bangun tidur aja pasti membaca. Orang mau tidur membaca doa kan gitu. Inilah. Jadi saya menganggap bahwa semua apa yang terjadi kita ambil hikmahnya, kita syukuri, dan insya Allah kalau kita mensyukuri itu ada berkahnya itu aja. Jadi itu ya saya prinsip, dan saya selama ini ya olahraga harus kita siapkan, walaupun kita kan di tengah kesibukan apapun kita jangan lupa olahraga. Meskipun banyak orang kadang masih sakit kok. Apalagi yang tidak olahraga gitu. Di sini kami juga pengen tahu dari sisi basic pendidikan Bapak Edi Sujatmiko ya. Karena kalau kita lihat di TikTok itu ada Mas Miko itu nampaknya lebih suka menggeluti pertanian, perikanan, bertanam jambu, kemudian ternak ikan lele, kayaknya asik gitu Bapak. Kenapa Bapak menyukai dunia-dunia seperti itu? Kami juga pengen ngerti
latar belakang pendidikan Bapak seperti apa? Terima kasih Mbak Dinda, bahwa latar belakang pendidikan ini kadang tidak linear ya. Tidak linear ya Pak. Karena pendidikan saya satu sisi yaitu di ilmu pemerintahan, yaitu di APDN saya, angkatan 23 teman-teman saya itu. Kemudian dari APDN saya tugas belajar di Undip untuk S1-nya, bidang pemerintahan politik. Pemerintahan ya. Saya setelah itu juga berpendidikan magister manajemen, itu bukan untuk apa ya, untuk gagagan bukan, tapi kebutuhan. Kebutuhan waktu itu. Jadi saya gini, saya tuh suka istilahnya lain, misalkan berbicara kacamata, misalkan berbisnis macam-macam, ya bisnis pura-pura itu sejak SMA lah. Pernah jualan lemari pintu satu sejak SMA. Mebelir gitu ya. Mebelir tapi lemari kulaan saya jual itu sejak SMA. Pernah yaitu menekuni yaitu di udang, tambak udang pernah. Iya. Saya ceritakan tadi waktu bedah buku. Saya alhamdulillah waktu itu perikanan untuk udang itu, tambak udang itu 1 hektar, 2 hektar meningkat itu sampai berapa hektar dulu? 2 hektaran lebih lah. Alhamdulillah waktu meningkat. Tapi cita-cita manusia kadang tidak selalu linear. Dan Allah itu memang kadang tidak selalu mengabulkan, itu ada hikmahnya. Saya ceritakan waktu itu bisnis udang itu waktu kuliah di Undip. Belum ada HP waktu itu, HP belum ada, masihnya adanya telegram atau pesan messenger. Masih itu. muda sekali ya. Saya tahun 90. Saya masih kuliah tuh, ada telegram datang. Intinya apa? Udangnya melonting, monting itu kena virus sehingga kuning-kuning itu mati ya. Saya bilang gini ketika baca telegram itu, sing monting ora udange, wonge melu monting itu. Itu gitu. Jadi alhamdulillah saya pernah debat yaitu Don waktu tambak udang. Sehingga tambak udang membangkitkan saya untuk kerja lagi, mahasiswa. Sehingga coba-coba untuk mebel dikit-dikit itu, ya mana mebel itu. Lah itulah. Sehingga akhirnya sampai pada saat terakhir saya menempuh, yaitu setelah S1 saya ikut S2 bersama Pak Indro Marto waktu itu, MM itu saya praktekkan, membuat usaha. Jadi misalkan cara promo usaha itu apa? Lewat bangku kuliah ya. Tapi kan itu juga ternyata lewat literasi, membaca-baca buku. Baca buku. Nah, buku literasi waktu itu kan belum ada, sampai sekarang kan belum ada buku literasi berbasis digital, belum ada. Ya buku itu usaha belajar MM, literasinya misalkan cara untuk menjadi leading dalam trading apa itu. Nah itu saya promonya gimana? Lewat membaca juga. Terus akhirnya saya membuat yaitu promo misalkan cucian mobil saya. Waktu belum ada cucian. Saya membuat cucian mobil. Saya berbisnis cucian mobil ini karena kalau ada keuntungan langsung masuk kantong. Karena nggak ada orang nyuci ngutang, nggak ada. Tapi kalau tambak udang mati sudah nggak ada yang tak tagih. Nah, akhirnya saya buat yang bisnis yang gampang. Alhamdulillah sampai sekarang ya bukan promo lah, silahkan ke Bate yaitu. Cucian mobil sampai sekarang masih. Masih itu Dio Motor namanya. Saya kok kenapa seneng terhadap yaitu ada dunia perikanan, perkebunan, pertanian itu karena ya satu sisi apa ya? Dengan cara belajar itu saya ingin istilahnya, saya punya cita, pengen misalnya ikan ngambil dari empang, tapi nggak punya empang. Sekarang ada teknologi Bayvlog. Akhirnya saya ya belajar dengan belajar dilihat buku literasi dan juga di dinas perikanan saya sering menyambangi. Saya mencoba Bayvlog itu. Saya mencoba tadinya tadinya di tong kecil itu sama PLKB tadi lele itu populasinya 200, kemudian di atasnya ada kangkung, itu akhirnya juga bisa saya panen mati. Kemudian berkembang lagi saya membangun besar 1.000 ekor sampai 2.000 ekor, di Bate ada yang 7.000 ekor itu masih di tong. Di Bayvlog sudah pakai Bayvlog yang 1,5 meter. Ternyata lele itu satu sisi ikannya tuh enak. Betul. Dan saya menikmati dengan teman-teman saya punya komunitas yaitu bolo pimpong. Jadi setiap hari sore seperti panen kemarin lele, sore itu misalnya itu makannya tak bikin makan yang biasa. Makan beli yaitu nasi godong jati atau apa, nasi kucing lah yang besar itu. Terus nanti lauknya ikan lele. Saya gorengkan itu. Enak semua, kriuk-kriuk enak. Di samping enak ternyata bisa dijual juga. Keponakan saya yang di Bate itu bisa menjual kan dan bisa dapat untung. Ini hobi, seneng dan akhirnya mendapatkan cuan. Untunglah. Inilah
Akhirnya saya ingin mengajak waktu sekda, saya akan mengajak kepada teman-teman pegawai maupun para komunitas-komunitas untuk ayo, yaitu kita mengembangkan ini sampingan hobi tapi bisa menjaga uang. Tuh, dan itu bisa membantu ekonomi kita kalau kita gitu. Terus saya akhirnya sekarang Lele sudah lulus. Lele itu tahap perikanan kelas 1 lah. Saya meningkat yaitu kelas yang berikutnya. Saya mau nila. Nila juga ini ya. 3 kali gagal ya. Karena passion saya mungkin nggak pas itu, karena airnya tempat saya kan agak payo ya, sehingga mungkin nggak cocok. Terus apakah aerator macam-macam saya dibimbing nggak bisa, saya nggak lulus. Saya meningkat lagi ke gurami. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya gurami lulus lah. Oh lulus ya, ini berkembang ya Pak ya? Tinggal yaitu mengeksplor menjadi suatu usaha. Ini baru hobi dan sekarang boleh dilihat Mbak Dinda kalau mau ke sana, saya masih punya 100 usaha. Kami lihat di TikTok-TikToknya. Iya itu ada. Bukan empang tapi pakai biovlog. Itu saya punya 2 ukuran 1,5 meter. Itu sana ada satani gurami 100 sama sekitar sini 50. Kemarin sudah tak panen 30 ya teman-teman. Aduh bolo pimpong menikmati semua. Dari satu piring ada guraminya, ada di TikTok kan ada. Yang terakhir kemarin saya nanam gurami yang dari 2 cm sekarang sudah 1 kilo 200. Alhamdulillah. Saya latihan filet. Filet sendiri, tak tiktokan itu filet. Itu juga dari membaca ya Pak ya? Dari membaca lewat ini. Komen dari YouTube, dari Google, Google, dari TikTok macam-macam. Sehingga alhamdulillah membaca itu ternyata luar biasa. Iya, betul. Dan saya ini pegawai ini bukan saya pegawai, tapi bisa untuk hiburan cari itu. Bisa juga. Siapa bilang pegawai nggak bisa nyambi, itu kan tidak mengganggu. Dan itu ketika sore itu menjadi keindahan. Sore hiburan. Pulang dari kantor jam 3 cari daun pepaya. Mau tesi daun pepaya nggak mau tesi. Kalau kangkung kadang saya beli 1 unting atau berapa. Tersebar itu cucut seneng. Kalau gurami luar biasa, ting itu enak itu. Seneng lihat ya, besar itu. Itu saya milet itu nggak tahu, saya memfilet itu nggak tahu, takut itu. Nah, akhirnya saya itu juga dengan membaca itu, membaca literasinya. Pegang gurami atau nila, kalau nggak hati-hati, tangan kita bisa berdarah. Ikannya ada durinya ya Pak ya? Bukan duri, ikan ada durinya di dalam. Siretnya itu bisa bikin darah. Kalau meletek itu kan bisa kena berdarah lah. Saya kan karena nggak ahli perikanan, saya ilmunya kan ilmu medsos membaca itu. Akhirnya saya beli sarung tangan yang anti gores. Ya, anti senjata tajam. Tapi bukan untuk nakal, untuk kebal-kebalan. Jadi saya ada ya sarung tangan tuh dari karet itu, pakai apa? Silat atau pakai apa namanya cutter itu, kita gini kan itu nggak luka kita. Ya, Pak ya? Nah apalagi sirip ikan loh, saya nangkapnya kan nggak berani, nangkapnya pakai itu aman juga. Nah ikannya saya sudah nggak takut cek gitu kayak orang ahli gitu, wah gini ya, di TikTok kan gini ya itu 1 kilo, kemudian udah gede Pak 1 kilo. Memfiletnya gimana memfilet itu? Wah saya belajar filet itu ya pakai, akhirnya bisa dari set wah ternyata bisa. Sampai nyonya kaget, dodolan itu itu luar biasa. Akhirnya saya keingat di resto kalau seneng kan gurami telur asin. Itu saya filet. Ada resto juga Bapak? Enggak. Itu baru komunitas itu untuk belajar dan untuk hiburan. Sehingga pulang kantor menfilet itu. Itu sektor perikanan. Sehingga saya bisa makan dengan anak saya, gurami saya hasilkan dari saya, kemudian dimasak bareng sama minyak goreng. Betul saya jual minyak goreng. Minyak goreng terus. Jual minyak goreng juga. Ya, saya nikmati, saya minum, saya makan minum di situ. Nah, inilah kita hasil yaitu perikanan kita. Betul. Kepala dinas perikanan telepon saya, Pak, itu sudah berapa kilo? Itu cara makanannya kayak apa lah gitu. Ya, saya belajar dari Bu Elida, boleh tanya sama saya. Nggak tahu dia kalau dia. Nah, itulah saya serap ilmunya sehingga saya berhasil. Karena mungkin Bu Elida belum bisa memelihara gurami 1/4 kilo. Alhamdulillah bisa itu sana. Nikmatnya makannya itu luar biasa kan, nikmat dari hasil sendiri. Itu cara merawatnya juga hasil dari literasi ya Pak? Iya literasi, dari sumbernya literasi itu. Makanya membaca itu penting. Iya betul. Tidak harus membaca di sana, membaca dimanapun, maka pentingnya literasi dengan lewat perpustakaan dan manapun literasi itu membangun kita untuk berdaya. Apalagi Pak Bupati sekarang mengembangkan untuk ASN berdaya. ASN berdaya yaitu suruh nanam cabai, passionnya apa, perikanan boleh. Alhamdulillah saya cabai sudah punya. Terus kemudian siapa kebun misalkan jambu saya punya untuk meningkatkan yaitu tanah. Durian pun punya ya. Durian punya. Terus saya nangka, saya suka saat itu kan.
nangka tuh enaknya setengah mati. Karena apa? Hasilnya sendiri. Saya potong sendiri, saya petil sendiri, kemudian kita orang perpustakaan kemarin Agustusan paling enggak 1 biji itu pun menerima nangka semua. Karena saya pas waktu itu sarapan bareng nasi godong jati, saya bawakan nangka 2. Nah, ayo kita nangka supaya tahu semuanya. Nah, waktu lele juga satu sekretariat waktu sekda 500 lele saya bawa ke sekda. Untuk digoreng makan bersama di depan rumah dinas saya. Nah itu kan itu bukan apa-apa kepuasan karena materi, bukan. Itulah kita bisa memberdayakan PNS. Bapak Edi Sujatmiko, kalau itu tadi penjelasan Bapak tentang berkebun, berternak dan lain-lain. Terus sekarang saya tertariknya juga di dunia olahraga, Bapak. Bapak itu suka pingpong, kemudian karate, naik sepeda, kayaknya seger, sehat gitu ya. Apakah ini juga dari hasil berliterasi atau seperti apa, Bapak? Ya, saya memang kebetulan gemar yaitu olahraga sejak kecil, Mbak. Jadi saya memang dulu awalnya olahraga saya ya di kampung ya seneng ya. Ya pingpong itu kan olahraga paling murah. Bulu tangkis saya juga dulu bulu tangkis pernah kejuaraan di Wisma Makana, dulu kalah ya pernah itu. Jadi pingpong saya kan dulu juga pernah jadi manajer Persijap kayaknya ya, Pak ya? Ya, saya alhamdulillah saya manajer Persijap mungkin terlama ya. 5 tahun kalau nggak salah. Jadi mulai 24 sampai 2011 lah. Saya jeda 1 tahun itu waktu Persijap mulai divisi utama sampai masuk Liga Super, Super League gitu. Itu Jarum sama di Samsu moncar-moncarnya Persijap ya. Saya Evaldo dulu itu kan dulu Evaldo kan terkenal yaitu tendangan pisang. Ya. Kemudian cewek itu Sausa itu tendangan untuk kan luar biasa. Nah itulah kenangan dulu ya. Dulu saya juga kan bola kan juga minus referensi, nggak tahu apa-apa. Dulu waktu saya ditunjuk Pak Bupati untuk menjadi manajer bola saya itu 0 bola. Tapi dengan cara belajar, dulu belajar belum ada digital, belum ada HP kan belum ada ya. Kita bacanya ya semua literasi koran, baca skor aja kita harus belajar. Nggak tahu itu kalau misalkan 0-0, misalkan dapat skor 1 dari mana kan itu kan. Itu dengan belajar skor itu kan. Saya mau tanya juga. Saya saru ya, maksud saya tanya sama sekretaris saya. Mil iki macane piye to Mil kok angkone iso 1-1 sama dengan 1. Kita menang 2-1 sama dengan 3. Iku cara rumusnya piye kan itu. Itu kan enggak bisa mungkin. Ya, itu dengan cara literasi belajar itu yang bisa. Saya main bola, terus saya juga memang saya menjadi taekwondo itu hobi saya, Mbak, sejak SMP sampai di perguruan tinggi saya memang menggeluti taekwondo sampai saya ya alhamdulillah saya dapat penghargaan yaitu dan 1 Kukiwon itu dari Korea itu alhamdulillah. Sabum saya Alek Arianto sekarang dan 7. Ini kalau didengar TikTok ini saya ketemu Bang Alek ya, Sabum Alek ya saya Taekwon lah itu hormat itu karena guru saya dulu Bang Sabum Eko yang di depan rumah saya itu juga guru saya taekwondo. Saya mengikuti taekwondo sampai mahasiswa. Saya jadi pengurus taekwondo, ketua taekwondo 15 tahun ya, pengcap sini. Baru selesai terus kemudian diganti terus ini kemarin saya diajak lagi untuk pembina, untuk menjadi ketua pembina, yaitu sekarang pengcapnya kan Pak Maskur ya, Pak Maskur Aulia itu yang menjadi ketua pengcapnya, saya menjadi ketua pembina ya. Saya diangkat karena Pak Maskur kan mungkin orang bukan taekwondo tapi kan mencari pembina saya taekwondo. Terus sekarang nah ini saya nyepeda kan memang hobi. Saya setiap hari itu harus bergerak, Mbak. Sebelum ke kantor insya Allah saya itu bergerak entah senam di rumah. Kalau senam di rumah kan taekwondo kan senam bela diri masih. Terus kalau misalnya nyepeda itu kalau misalkan terang nyepeda. Putar setengah jam. Kalau pingpong punya klub ya Pak ya? Pingpong bukan klub, tapi komunitas. Karena kalau klub itu kan profesional ya. Saya pingpong itu dari awalnya nyepeda, kemudian ada hujan, sehingga saya mampir ke sebuah kantor. Ada pingpong, terus saya nampel di situ. Loh, kok enak ya? Terus cepet dapat keringat. Saya kan dulunya 40 tahun masih tenis lapangan. Tapi tenis lapangan kan berat di napas itu. Akhirnya terus saya berhenti raket keringat. Tapi dari ilmu tenis itu kan basic ke pingpong itu kan hampir sama. Nyoba di lapangan pingpong salah satu karyawan yang ada di dinas itu enak, akhirnya saya berlatih itu pingpong, akhirnya sampai seneng. Alhamdulillah saya sudah bisa merasakan dari bola pingpong yang murah sampai bola pingpong yang mahal, meja pingpong yang bagus sampai meja pingpong yang jelek, terus
Itu bed juga gitu. Dalam das sekarang akhirnya saya pingpong seneng, akhirnya saya bikin yaitu tempat pingpong. Tadinya itu satu lapangan di rumah saya, terus akhirnya di rumah mbah saya, terus akhirnya satu lapangan ternyata penuh, banyak ngantri. Saya beli 2 karena beli 2 sekarang beli 2 lab. Nah itu di aula di keluarga saya itu ada aula di pinggir saya itu sahabat ya itulah. Semakin banyak komunitasnya sekitar 30-an lah orang. Banyak ya Pak ya. Banyak orang latihan terus akhirnya saya namakan bolo pingpong. Sambil makan lele. Sambil makan lele, pokoknya seadanya. Iya. Kita punya uang nasi godong jati. Nasi godong jati. Agak punya uang sedikit lah kita cari yaitu suyek. Suyek. Oh ya apa lagi banyak. Yang kita makan tidak harus yang mahal. Pokoknya dari yang mahal, yang murah, pokoknya makan yang murah tidak kaget, makan yang mahal juga tidak gampangnya tidak soal kasarnya jingkat lah, jadi biasa lah. Jadi kita itu manusia itu jangan kagetan. Jangan kagetan. Makan yang mahal itu ora kaget, ora gumunan. Makan yang murah itu biasa. Nah itu jadi itulah ya dari sekarang pingpong kita perdalam, belajar tidak harus dengan guru. Di YouTube tuh banyak, kalau nggak percaya buka aja. Cara serven pingpong untuk supaya lawan jatuh ya. Diklik aja keluar nanti cara. Ternyata ada tomahawk, ada apa, ada macam-macam, ada culiong macam-macam. Itu ada di situ. Pingpong juga lewat literasi ya, Pak? Literasi. Ternyata literasi itu luar biasa. Nah, saya ngomong begini, kadang ada yang ngomong, padune Dijat Nuko karena yang perpustakaan ngomong literasi terus ya. Nah, itu tapi nggak masalah itu. Berarti kita hidup itu ternyata berbagai pengalaman. Kita mengatakan penting di mana kita ya semua akhirnya hidup itu penting. Tapi membaca itu lebih penting. Di mana tadi bukit di mana bumi kita pijak, langit kita junjung kayak gitu. Tapi alhamdulillah membawa berkah, kita happy terus. Jadi jangan sampai gini. Kita ditempatkan di situ susah, harus gampangnya sakit-sakitan, suruh olahraga enggak mau, di perpustakaan suruh baca gitu ya, itu susah lah. Itu kita nikmati dimanapun kita nikmati, sehingga hidup itu nikmati berkah sampai akhirnya muncul kegiatan-kegiatan yang positif. Betul, gitu. Ya itu jadi bisnis, tapi saya ini istilahnya apa, hiburan, tapi juga bisa nanti kita explore menjadi bisnis seperti itu kan bisa juga. Saya juga jadi mengamati minyak, sekarang menjadi distributor minyak goreng gitu kan. Juga cara-cara itu dan akhirnya menghasilkan cuan juga, nggak mengganggu pikiran kita. Satu hal lagi Bapak, ini saya sangat penasaran sekali ya. Di sini kan Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa jabatan sekarang naik gitu lah. Iya. Dan ini dulu pengabdian Bapak untuk Kabupaten Jepara ini kan sangat luar biasa. Meskipun dulu sekretaris tapi sekarang naik jabatan menjadi kepala dinas. Seperti apa perasaan dan rasanya gitu setelah naik jabatan ini, Pak? Ya, jadi gini. Kalau zaman dulu ya ini kita fair aja. Ya nama sekda itu kan eselon tertinggi di daerah. Nah, kan gitu kan. Tapi karena undang-undang yang baru, undang-undang SN bahwa seorang sekda itu eselon 2 itu bisa dievaluasi ketika 5 tahun. Makanya ketika 5 tahun saya dievaluasi hasilnya apapun saya terserah. Ya udahlah, saya gitu. Makanya saya sambil dengan yang penting ada hikmahnya. Sehingga itu akhirnya banyak orang kan mungkin begitu. Ternyata sekarang sudah banyak yang itu dan juga saya menanamkan. Saya kebetulan kan ketua sekda Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah ini yang saya dimutasi dari sekda itu saya yang pertama. Untuk dekade pemilu yang saat ini pemilu ya. Saya juga waktu sambutan itu saya terus terang semua kita ambil hikmahnya. Bahkan kita konsultasi ke Mendagri. Betul itu di proses dasi. Bahwa ini sudah terdaftar 50 sekda yang mau diganti. Nah, ketika saya sudah diganti, terus saya ngomong gini. Waktu itu ada salah satu direktur. Mas, saya tolong ya di WA siapa saja yang mau diganti. Saya bilang gitu. Saya guyon aja teman-teman. Saya enteng karena sudah diganti kan. Jadi gitu. Jadi saya ya. Tapi sebagai manusia ya seperti itu. Saya juga dalam pengertian saya prestasi juga nggak jelek-jelek amat. Saya nggak aja. Tapi karena itu sudah menjadi aturan dan karena kebijakan Pak Bupati ya saya anggap itu positif saja. Dan saya tempat situ ya saya belajar dan alhamdulillah. Saya satu hari begitu masuk, saya nggak kerja loh. Saya dimutasi hari Rabu malam Kamis pagi saya langsung ngantor ke sana. Orang ya juga bingung, ada yang ngatakan, "Lho kowe kurang leren sik. Ning omah cuti kok piye kok umroh." Kan gitu kan. Ada teman-teman wartawan yang ngajar LSM macam-macam saya berbicara. Wah, enak Pak. Iya enak. Saya akhirnya wawancara itu di atas itu di perpustakaan. Ayo kita baca buku pajak ini ya gitu ya. Nah itu ya, teman-teman berkunjung ke rumah,
Ya banyak yang berempati kami mesake kowe kok ngene-ngene. Ya enggak apa-apa saya. Pak Bupati pasti punya cita-cita yang lebih baik ya. Iya. Pasti menunjuk orang yang lebih baik daripada saya. Saya gitu aja, saya ada hikmahnya. Saya kerja yang kerja, nah Bupati merintahkan saya terima. Dan saya tetap mensupport Pak Bupati karena pimpinan saya kita support lah. Dan alhamdulillah kita enjoy. Saya makin hari kita enjoy dan bahkan saya ya bisa kumpul keluarga lebih banyak. Kemudian memang kesibukannya kan berkurang kan. Kalau waktu saya kan mulai jam 8 sampai ya. jam sore itu kan rapat itu rapat belum kunjungan ya. Itu kita nikmati, makanya cara menikmati seperti itu. Teman-teman saya mungkin ini kita berpesan seluruh Indonesia. Yang penting bekerja itu penting kita niati bekerja, ibadah, insya Allah berkah. Amin. Dan jalan yaitu untuk rezeki insya Allah tidak hanya dari itu aja, bisa dari macam-macam. Jadi itu saja. Terus saya giat olahraga bukan kamuflase ya. Karena saya senang olahraga, sebelum sekda pun senang, sekda pun giat, setelah sekda malah sob terus. Nah, hari Minggu sore itu sudah ada reguler. Nah, grup saya reguler bos gitu ya. Yang ngingetin ya Pak? Iya, jadi sekarang saya sebut bukan Pak Sekda, Pak Sek enggak. Sekarang sebutan ya ada yang masih kulino enggak apa-apa saja Pak. Yo terserah lah. Ada petinggi yang ketemu saya, aku lebih seneng undang jangan Pak Sek karepmu. Enggak apa-apa, saya bebas aja. Nama saya seru ya Pak? Harus. Sekarang ada yang udah mulai membiasakan Pak Ketua gitu. Karena ketua belum bimbang ya oke lah. Sama dari saya. Saya juga gini, waktu menjadi kan ada orang yang ngetes satu bahasanya. Ketika saya sekda itu kan kumpul sama orang-orang itu mungkin dikirakan saya ngumpulin orang ketika jabatan sekda harus kumpulin. Tapi ketika saya nggak jadi saya ajak gitu. Orang ajak masa gini, jangan minder ketemu saya, tapi ayo tetap. Saya pun tidak memposisikan ketika komunitas itu saya sebagai pimpinan sekda enggak. Nah, gitu. Jadi saya dipandang ketua itu karena mungkin orang-orang ya saya yang punya tempatnya terus apa lagi diangkat ketua, Tapi itu semua saya niati yaitu kita bersilaturahmi tidak harus ketika kita menjabat. Maka kumpulan saya tidak harus pensiun, tidak harus pegawai tapi ada pejabat, ada Pak Wakil Rektor Unisnu, ada yang mantan DPR, ada yang DPR, rangkul semua. Tapi saya anggap jangan kumpul karena jabatan saya. Hidup ada enjoy semuanya, jabatan. Makanya saya membuat anekdot itu, slogan untuk menghibur diri dan untuk orang. Orang itu pasti akan berhentinya. Jabatan apa yang nggak berhenti? Ya nggak ada di sini. Menjadi pimpinan apapun ya pasti berhenti. Pasti akan berhenti juga. Nah kalau nggak berhenti kan susah. Bupati juga berhenti, sekda berhenti, kepala dinas pun saya akan berhenti. Saya pun berhenti. Manusia hidup pun akan berhenti ketika sakaratul maut dipanggil. Jadi apa kita? Yang penting itu, yang penting silaturahmi. Kita tidak ada memandang dari sudut pandang jabatan maupun sudut pandang tahta atau apa enggak apa. Jabatan, tahta, derajat semua itu akan hilang. Nah itu. Yang penting kita, yang paling penting silaturahmi. Nah, jadi saya memandang itulah sehingga saya membanggakan diri saya. Ketika jadi kepala Diskarpus ini pun saya enjoy. Teman saya banyak malah dulu gak kenal komunitas-komunitas sahabat, GEC Global English Club macam-macam gak kenal saya. Tapi sekarang alhamdulillah kenal banyak. Terus mak-mak tuh malah banyak. Pak Edi seperti tadi dia kesini. Pak Edi belanja biasa. Oke saya beli gitu. Ya gitu ya. Saya ngomong guyon. Gorengnya pakai minyaknya siapa nih? Gitu. Sambil promosi. Tapi kan nggak apa-apa kan? Nah itu lakinya kita enjoy aja. Jadi itu Mbak. Jadi resep saya gitu aja. Jadi saya emang terlihat ya enjoy apa. Kalau Mbak kemarin gimana waktu? Yo pasti orang pasti gitu ya. Pasti ada rasa tuh pasti. Tapi lama-lama netral terus akhirnya menyadari kehidupan dan akhirnya kita semakin dewasa. Semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Mungkin kalau misalkan saya sampai sekda harus pensiun cepat, mungkin drop malah sindromnya tuh kaget. Baik Bapak Edi Sujatmiko, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi hikmah untuk kita semua. Sama-sama. Yang terpenting adalah Bapak sekarang lebih enjoy, lebih seger, lebih fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pemirsa.